waktunya kita untuk bermain. Bermainnya apa? Yuk, adik-adik boleh hitung ada berapa perahu yang lewat di sini. Iya, sudah bisa menghitung ada berapa perahu yang lewat tadi di sungai? Kita buktikan sama-sama ya. Kita hitung sama-sama yuk. Wah, ada 8 perahu. Selamat buat kamu yang benar ya. Dan sekarang kita mau mulai ibadah kita. Duduk yang rapi. Kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Cari posisi yang nyaman. Siapin Alkitabmu, siapin alat tulismu. Kita memuji Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kamu mengakhiri ibadah kami. Tuhan memberkati ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman, yang kita beda. Berangkat. Yuk kita beda. Lebih rapi. Kita memuji Tuhan. Shalom teman-teman. Selamat akhir minggu. Sudah siap memuji Tuhan kan? Yuk kita bernyanyi. Aku anak kamu. A B C D E F. Aku anak sekolah minggu.
khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Terima kasih. Mazmur pasal 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Amin. Halo, ayat hafalan suamindo Mazmur 55 ayat 23a. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Terima kasih. 55 ayat 23a. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Mazmur 55 ayat 23a. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Amin. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Amin. 55 ayat 23a. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Dia akan memelihara engkau. Mazmur 55 ayat 23a. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Amin. Mazmur 55 ayat 23a. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan menyelamatkan engkau. Amin. Mazmur 55 ayat 23a. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia memelihara engkau. Mazmur 55 ayat 23a. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Amin. Mazmur 55 ayat 23a. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, dan Ia akan memelihara engkau. Amin. Mazmur 55 ayat 23a. Beginilah bunyi firman Tuhannya. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Amin. Ayo teman-teman, kita memuji Tuhan.
semua? Reno mau cerita? Oh iya, Reno yang akan cerita karena Reno tadi habis baca buku, dapat cerita yang menarik. Oh gitu. Oh iya, dah yuk. Sekarang kita mau mendengarkan Reno bercerita. Sebelum kita mendengar cerita, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah memuji Tuhan, kami sudah bersorak-sorai buat Engkau. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami siap Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Ada 2 turis selesai melakukan pendakian di sebuah gunung. Ya, saat pulang mereka terpaksa ikut orang. Nah, naik mobil tua, jalannya tersendat-sendat, endut-endutan karena mesinnya sudah tua. Sepanjang jalan, turis yang satu sibuk mencemaskan keadaan. Dia takut mobilnya mogok, takut kalau kehabisan bensin. Nah, turis yang kedua justru asik foto-foto pemandangan, nggak peduli dengan ketakutan yang dirasakan temannya itu. Oh gitu. Iya, karena di kanan kiri pohonnya indah sekali. Indah, indah, dan indah. Oh ya, terus? Nah, lalu 1 jam kemudian mereka sampai di kota tujuan. Ya, lalu apa yang terjadi? Turis yang pertama ngamuk. Iya, dia marah sama temannya itu. Bilang apa? Dia bilang, "Hei, kamu kok bisa foto-foto? Nggak takut kita nogok ya?" Oh gitu, padahal udah sampai ya. Nah iya, padahal tuh udah sampai loh. Tapi turis yang pertama ngamuk-ngamuk. Oh iya, terus yang kedua bilang apa? Turis yang kedua, dia justru bilang dengan santai. Dia bilang gini, kamu ngapain sih takut-takut? Ngapain kamu cemas? Nih, sekarang kita sudah sampai. Nggak ada yang perlu dicemaskan. Aku suka perjalanannya. Gitu, dia suka perjalanannya ya? Iya, karena pohonnya indah, pemandangannya indah sekali. Oh gitu, iya. Jadi karena turis yang pertama sibuk mencemaskan, dia nggak bisa menikmati indahnya pemandangan alam ya. Iya, kasihan. Sedangkan turis yang kedua, dia bisa mensyukuri keindahan alam. Iya, bener banget. Nah, seringkali kita itu cemas dengan situasi yang belum tentu terjadi. Bahkan situasi yang sepertinya nggak akan terjadi gitu loh. Iya, padahal kalau kita bisa menikmati keindahan, kita senang sekali. Karena Tuhan menyediakan segala sesuatunya itu indah banget lah buat kita gitu loh. Gitu ya? Iya gitu. Bener banget Kelin. Reno juga tahu itu. Oh iya. Iya, Reno nggak mau Reno khawatir. Reno nggak mau khawatir. Enggak, karena ada Kak Elin. Oh gitu. Apalagi kita ada Tuhan. Ngapain kita khawatir? Ngapain kita cemas? Iya, bener banget. Nah tahu nggak? Cerita semacam ini ada juga di Alkitab. Alkitab? Iya, ada di Alkitab. Naik gunung? Bukan naik gunung, tetapi para murid ketika sudah menemani Tuhan Yesus melayani, ketika sudah pelayanan memberi makan 5.000 orang lebih dengan 5 roti dan 2 ikan. Bisa gitu? Iya, kemarin itu. Nah, kemudian mereka harus melanjutkan perjalanan. Sendirian? Iya, sendirian karena Tuhan Yesusnya harus berdoa dulu. Oh gitu? Iya, sebelum pelayanan kita harus berdoa dulu. Dan Tuhan Yesus memang waktu itu mau berdoa dan murid-muridnya mau jalan duluan. Gitu ya? Iya, kemudian sekitar jam 3 pagi, gelap. Iya, gelap banget. Tiba-tiba angin berembus lebih kencang. Dan dari jauh para murid melihat ada sesosok yang gak kelihatan mendekat. Padahal mereka itu di laut. Siapa itu? Nah, Petrus tahu. Jangan-jangan itu. Siapa kalian? Yuk, sama-sama kita saksikan film yang satu ini. Nonton? Iya. Cekidat, ayo nonton. Diam ya teman-teman, nonton yang baik ya. Iya, nonton yuk. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ.
Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakap. Be of good cheer. It is I. Be not afraid. Lord, if it be thou, bid me come unto thee on the water. Come. Lord, save me. O thou of little faith, wherefore didst thou doubt? Of a truth, thou art the Son of God. Jadi gitu adik-adik, kekhawatiran membuat kita kehilangan banyak hal penting dan berharga. Ketika Petrus meminta Tuhan untuk buktikan dong kalau itu engkau Tuhan, kalau itu engkau Yesus, engkau guruku, aku mau dong datang ke sana. Petrus jalan di air. Iya kan, tadi kamu lihat juga kan, kita semua nonton kan ketika Petrus bilang kayak gitu, Tuhan Yesusnya, ayo sini, datanglah kepadaku. Bisa? Kan bisa. Petrus bisa jalan di air, tetapi karena Petrus sudah mulai ragu, angin sudah mulai berembus, bertiup-tiup. Petrus mulai ragu, dan ketika ragu dia apa? Dia masuk ke air, tenggelam. Iya, tetapi ketika hampir tenggelam, Petrus berteriak apa? Minta tolong, Tuhan, tolong aku. Oh gitu. Iya. Daripada kita sibuk mencemaskan hal-hal yang gak penting, hal-hal yang belum tentu terjadi atau bahkan mungkin gak akan terjadi, lebih baik kita menikmati setiap apa yang Tuhan kasih buat kita. Tetap berserah kepada Tuhan, bukan karena kita bisa, bukan karena kita kuat melewati setiap apa yang terjadi, tetapi karena kuasa Tuhan yang sungguh luar biasa itu ada di dalam diri kita. Hah? Iya, karena kuasa Tuhan itu dalam diri kita. Jadi apapun yang bisa, apapun yang Tuhan sediakan di depan kita, apapun yang Tuhan izinkan untuk kita lewati, kita pasti bisa melewatinya. Adik-adik, belajar jarak jauh sudah 7 bulan ya. Mungkin beberapa di antara kita masih ada yang kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan pembelajaran jarak jauh yang semua harus serba online. Pesan Kak Elin, yuk kita sama-sama nikmati perjalanan ini. Nikmati perjalanan yang berharga. Iya, bener banget, menikmati perjalanan yang berharga hingga esok nanti kita nggak tahu kapan, mungkin 5 tahun lagi, udah tua. Ya, mungkin 5 tahun lagi kita bisa menjadikan apa yang kita alami hari ini menjadi sebuah cerita yang sangat menarik dan berharga buat kesaksian adik-adik kita nanti. Gitu. Iya, bener banget. Ingat ya, ketika mulai diserang keraguan, mungkin nggak ya aku bisa, mungkin nggak ya aku bisa melakukan ini, mengerjakan tugas secara online, mungkin nggak ya kuotaku cukup buat melakukan semuanya bersama-sama dengan teman-temanku yang lain secara online. Jangan khawatir, apapun yang sudah mulai kita khawatirkan, kita mulai ragu, diserang keraguan, panggil Tuhan. Tuhan Yesus, tolong. Tuhan pasti menolong segera, tepat pada waktunya. Adik-adik, yuk sekarang kita hafalkan ayatnya, ya. Dari Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6, sama-sama kita baca yuk. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.
Ingat ya adik-adik ya, apapun yang sedang mulai kita khawatirkan, mulai ragu, jangan berhenti melangkah, dan tetap berserah kepada Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Tuhan, kami berjanji untuk tetap bersyukur kepada Tuhan, tetap berdoa dan berserah kepada Tuhan. Kami percaya apapun yang kami lalui, bisa kami lewati karena Engkau Tuhan Allah bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.